Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Binar Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial untuk membuat slipper simple seperti ini bentuknya. Jadi ini semacam kaos kaki, tapi dia bentuknya fancy ya, seperti ini tampilannya. Dan untuk bahan yang saya menggunakan benang jenis wool atau kebanyakan orang juga menyebutnya dengan siet. Ini masuk jenis akrilik semacam ini, plainya kecil dan ini saya pakainya double. Jadi dari arah dalam dan luar saya ambil semacam ini. Saya pakai dua warna. Kira-kira kebutuhannya 2 gulung ini saja sudah cukup, masih ada sisa. Kemudian hakpen ukuran nomor 4 dan juga gunting. Jika teman-teman ingin nampak lebih longgar atau lebih besar, teman-teman bisa gunakan hakpen ukuran nomor 5 untuk double ini, tapi saya gunakan yang nomor 4. Kita masuk ke tutorial. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ririn di channel YouTube saya Ririn Binar Buana. Sebelum kita simak video tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel saya bisa berkembang. Terima kasih. Untuk pertama, kita memulai dengan saya akan mulai dengan warna hijau. Kita mulai dari sini, dari arah ini, semacam ini. Oh ya teman-teman, ini saya kan ukurannya 36. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan size kaki masing-masing. Nah, 36 ini nanti jumlah row-nya adalah sekian. Jika 37 bisa ditambahkan 1 atau 2 row, silakan diukur ke kaki masing-masing dan seterusnya 38, 39 dan seterusnya. Ini jadi ukurannya ukuran kaki saya. Baik, kita mulai ke tutorial. Kita awali dengan membuat chain tusuk rantai sebanyak 13. Kita awali dengan slip knot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian 13 rantai ini kita tambahkan 3 sebagai bantuan naik seperti ini, dan kita buat double crochet masuk lubang keempat di sini. Kita isi semua rantai ini, mata rantainya, dengan 1 double crochet. Ya, kelihatannya teman-teman. Jadi nanti akan ada 13 double crochet termasuk 3 rantai awal. Kemudian yang ke-14 di sini kita buatnya adalah double crochet, rantai 1,
double crochet. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Baik, kita berjalan memutar untuk arah yang di sini, di mata rantai yang sebelah berhadapan kita isi juga dengan double crochet, masing-masing satu sama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13 sama. Kemudian kita tambahkan rantai satu double crochet lagi, kita slip stitch di 3 rantai awal semacam ini. Kemudian rantai 3 masuk baris kedua, kita isi masing-masing 1 double crochet sekeliling. Dan akan ada 14 double crochet dari awal 3 CH ke sini 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, yang double crochet rantai 1 double crochet kita isi demikian di satu rantai space kita isi 1 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet semacam ini. Kemudian sebelahnya kita isi 14 double crochet juga, 1 2 3 4. Dan ini silahkan teman-teman lanjutkan, nanti kita ketemu di space yang ada CH-nya ini. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke bagian CH space. Isiannya kita masuk ke sini. Kita isi dengan double crochet 1 kali, 1 rantai, double crochet lagi 1 kali. Semacam ini, dan kemudian di sini jangan lupa 1 double crochet, kemudian slip stitch di sini. Kemudian 3 rantai lagi untuk baris ketiga,
Di sini double crochet sekeliling seperti halnya tadi, hanya kita akan penambahan di setiap satu CH space ini ya. Silakan diisi masing-masing satu double crochet. Satu double crochet. Nah, tampilan sementara semacam ini. Satu double crochet. Untuk slipper ini karena sekarang musim hujan, seperti di daerah saya itu cuacanya relatif dingin, jadi kaos kakinya bisa dipakai saat tidur ya teman-teman. Sampai di sini. Nah, di CH space kita isi satu double crochet, satu rantai, satu double crochet. Nah, gini kelihatan. Ini benang, kadang-kadang kalau dari dalam memang ada yang seperti ini, agak rewel. Dan kita masuk lagi ke sini, kita isi masing-masing satu double crochet sekeliling. Silakan teman-teman lanjutkan hingga sekeliling ya. Sebelum sampai di batas satu CH space ini nanti saya temui teman-teman. Kita sudah hampir sampai di batas satu CH space. Nah, di sini jangan lupa satu double crochet, satu rantai, satu double crochet, dan diisi juga yang di sini. Satu, kemudian slip stitch. Rantai 3, kita masuk ke baris keempat. Satu DC masing-masing satu mata DC-nya ini. Jadi kita isi masing-masing satu double crochet seperti halnya sebelum-sebelumnya. Selain benang jenis yang saya pakai ini, teman-teman nggak harus pakai double. Jika misalkan teman-teman pakai jenis benang milk cotton 3 atau 4 ply, kira-kira hasilnya sama ya. Kalau pakai katun yang kecil juga sama teman-teman. Nah, di sini space-nya satu CH space kita isi satu DC, satu rantai, satu DC. Karena ini memang untuk jenis wool lokal ini, wool lokal dia sangat kecil, ply-nya tipis, tipis banget. Nah, ini bisa teman-teman lanjutkan seperti tadi sampai ke batas 1 CH space, nanti saya temui di sana. Teman-teman silakan lanjutkan sampai sini ya. Baris keempat, kita sudah ketemu di 1 CH space, kita isi 1 DC. Ups, nggak keangkut satu helai. 1 DC, 1 rantai, 1 DC lagi. Semacam ini, kemudian 1 DC. Gini ya teman-teman, dan slip stitch. Kita review bentuknya dia jajaran genjang ya, semacam ini. Dan ini akan terus melebar
kita akan buat terus melebar hingga beberapa baris berikutnya. Sehingga baris yang kelima masih dengan cara yang sama, kita awali dengan 3 rantai, kemudian masing-masing satu lubang dengan satu double crochet, dan ini bisa teman-teman lanjutkan sampai ke batas CH space. Ya, sampai ke batas CH space di sini. Kita sampai di 1 CH space. Seperti sebelumnya, kita isi 1 double crochet, 1 CH, 1 double crochet, kemudian diikuti dengan masing-masing satu lubang dengan 1 double crochet. Caranya setiap barisnya sama, hanya kita ada increase di bentukan dari ini, dari 1 CH space ini. Pemekarannya di sini kita isi double crochet, 1 rantai double crochet. Nah, semacam ini slip stitch. Masuk ke baris ke-6. Kita review tuh bentuknya, dia kanan dan kiri sama. Baris ke-6 kita masih bekerja dengan cara yang sama. Teman-teman silakan buat 1 DC di masing-masing lubang sampai ketemu di 1 CH space. Ya, silakan teman-teman lanjutkan. Tidak saya contohin lagi ya, sudah beberapa kali. Nah, ini silakan dilanjutkan. Nanti kita ketemu di sini deh. Kita ketemu di sini yang hendak berakhir. Jadi di sini jangan lupa nanti diisi dengan 1 DC, 1 CH, 1 DC di lubang ini. Kita mau masuk ke 1 CH space di baris ke-6 ini. Nah, di sini 1 DC, 1 DC, 1 CH, 1 DC. Kemudian 1 DC di sini dan kita slip stitch. 3 rantai awalan dari baris ke-7. Nah, perhatikan baris ke-7-nya kita tidak increase seperti biasa, jadi masing-masing 1 double crochet, masih sama di sininya 1 double crochet, teman-teman bisa lanjutkan sampai ke batas 1 CH space ya. Nanti saya temui di sebelum 1 CH space. Baris ke-7 di 1 CH space ini kita isi 1 DC saja. Seperti ini. Ya. Kemudian baru di sini kita isi DC. Begini. DC sekeliling lagi.
Jadi sampai baris ketujuh ini, baris-baris berikutnya akan menetap. Tidak ada increase lagi. Untuk rekomendasi dari saya, teman-teman bisa gunakan Mill Cotton ply 3 atau juga ply 4 untuk project slipper ini. Jika teman-teman tidak menggunakan jenis seperti yang saya pakai, atau juga pakai kasmilon bisa ya teman-teman. Dan intinya ply benang akan mempengaruhi ukuran atau hasil dari slipernya. Jadi kalau ply-nya besar, pilihnya terlalu besar, nanti juga hitungan yang saya buat ini jadi akan lebih besar dari hasil punya saya, akan lebih besar punya teman-teman jika ply-nya juga lebih besar dari punya saya, seperti itu. Jadi rekomendasi saya pakainya yang Mill Cotton ply 3 atau 4 atau juga wool double 2 seperti saya. Nah, jangan lupa di 1 CH space kita isi 1 DC saja di baris ketujuh. 1 DC di sini dan kemudian kita slip stitch. Dia bentuknya seperti ini. Untuk baris berikutnya, di sini kan saya pakai benangnya 2 warna. Kita akan bentuk V yang ini, sehingga untuk slip stitch posisi terakhir tadi, supaya tidak potong benang, saya akan ulang. Saya tarik dulu. Nah, saya ambil loopnya ini. Nah, saya kaitkan di sini, posisi ini. Posisi hooknya seperti ini. Saya mulai ambil benang yang warna abu-abu tua ini. Perhatikan caranya, teman-teman. Begini. Posisi hakpen yang semacam ini belum saya tarik. Ini yang saya buat slip knotnya. Saya jemput slip knotnya abu-abu. Saya jemput dia. Dan ini saya posisikan di kanan. Yang sedang dikerjakan posisinya ada di sebelah kiri. Kemudian ini saya tarik, yang hijaunya saya tarik. Saya tahan. Saya mulai membuat rantai 3 yang abu-abu, perhatikan. Kemudian 1 double crochet di sebelahnya. Yang hijau masih saya timpa 1 kali dengan double crochet. Nah, sekarang dia saya lepas. Saya lepas, skip 1 di sebelahnya. 1 lubang saya isi dengan 2 double crochet. 1, 2. Nah, begini. Lagi ini saya skip yang sebelahnya, isi 2 double crochet. Lagi saya skip di sini, isi 2 double crochet. Nah, V seperti itu. Lagi skip 1, 2 double crochet dalam 1 lubang. Skip 1, lagi 2 double crochet dalam 1 lubang. Dan ini silahkan teman-teman lanjutkan sekeliling.
nanti saya temui sebelum berakhir. Ketika hendak berakhir di baris ke-8, ini skip 1. Di satu lubang ini kita isi 2 double crochet. Nah, ini adalah motif V terakhir di baris 8. Posisi ini, perhatikan posisi ini kita tukar tempat benangnya. Sekarang abu-abu berada di kanan dan hijau yang akan kita kerjakan berada di sebelah kiri. Caranya di sini kita slip stitch di sela-sela dari rantai 3 awal tadi. Kita ambil yang hijau. Nah, kita jemput yang hijau begini, kita keluarkan, yang ini kita tarik. Kita buat 3 rantai. 3 rantai, 1, 2, 3. 1 DC ini sambil menimpa yang ini. Yang abu-abu ini kita timpa dengan 1 DC biar kokoh seperti ini. Nah, baru kemudian kita lepaskan lagi yang abu-abu. Tapi dia tidak posisi dipotong ya, tetap ikut jalan supaya nggak potong benang berkali-kali. Nah, baru kemudian kita lanjutkan. Di sini di lubang di sela-selanya V ini kita isi 2 double crochet begini saja tanpa 1 CH untuk space ya, nggak ada rantainya, ini langsung DC saja. Kita buat DC nya langsung begini. Nah, kita lanjutkan saja motif ini. Begini. Ups, pastikan di tengah ya, nggak nyantol, pas di tengah-tengah. Nah, perhatikan teman-teman nih, silakan dilanjutkan sekeliling, nanti saya temui di V terakhir di sini ya. Hendak berakhir di V yang warna hijau, kita isi ini V terakhir hijaunya. Pakai cara seperti tadi, kita posisi ini tahan, posisi ini kita tukar posisi benangnya dulu. Sekarang yang hijau kita letakkan di kanan dan abu-abunya kita letakkan di kiri. Artinya yang kanan ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan yang abu-abu. Caranya di posisi terakhir hijau kita jemput warna abunya. Kita jemput, kita tarik yang hijau. Kita ketatkan, kita mulai buat 3 rantai dengan yang abu. DC-nya yang hijau masih kita ikutkan, ditimpa begitu biar kokoh. Kemudian kita sisihkan lagi yang hijau ke kanan. Sekarang kita konsen untuk warna abunya saja. Nah, setiap V kita isi dengan V lagi. Nah, silakan dilanjutkan, nanti saya temui sebelum berakhir di sini ya. Nah, ini ketika sudah abu-abunya berakhir, kita posisi ini hakpennya, tukar tempat benang, yang abu-abu kita arahkan ke kanan, dan yang hijau di sebelah kiri. Kita jemput warna hijau,
kita jemput warna hijau, kita tarik yang ungu, ketatkan, kita buat 3 rantai, kemudian 1 double crochet, abu-abunya sambil kita timpa ya, abu-abu sambil kita timpa 1 kali. Nah, seperti ini. Baru kemudian abu-abu kita lepaskan. Abu-abu kita lepaskan. Kita fokus ke yang hijau. Masih dengan cara yang sama. Kita isi masing-masing 2 double crochet. Nah, semacam ini. Dan ini adalah baris terakhir di bentuk sebelum masuk ke tumit. Ya, sebelum masuk ke permukaan yang ke tumit ya. Jadi kita selesaikan sampai sekeliling seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan sampai sekeliling, nanti saya temui ketika hendak berakhir. Setelah kita selesaikan sekeliling yang warna hijau, nah kita slip stitch-nya juga ambil yang ungu. Yang ungu ini, oh ungu ini tadi ke bawah jauh ternyata, maaf ya. Jadi gini saja, kita slip stitch tetap pakai yang hijau, rantai 1 pengunci, dan kita potong benang. Maaf tadi teman-teman, ternyata nggak terasa saya bawa abu-abunya ini jauh. Kalau demikian caranya, kita ambil salah satu sisi, kita seperti buat slip knot, salah satu sisi begini. Nah, kemudian kita rantai 1 di sini bagian belakang, kita potong benang di sini. Nah, agak panjang, nanti bisa kita timpa untuk bagian atasnya. Begini saja teman-teman. Dan ini ada ekor, di sini ada ekor yang abu. Nah, untuk langkah selanjutnya, perhatikan kita akan skip beberapa motif. Jadi yang ini dua V ini kita biarkan. Di sampingnya 2 V ini kita berikan penanda. Kemudian 6 motif, 1 2 3 4 5 6. Nah, tepat di sini kita pasang penanda lagi. Begini. Nah, di sini ada 2 motif dan 2 motif dia ikut memutar nanti, sedangkan yang batas 6 motif ini kita biarkan, tidak kita isi. Langkah berikutnya, lanjutan dari motif warna hijau adalah abu, sehingga abu-abunya kita ambil, kita buat slip knot. Kita buat slip knot dan langsung ke tengah-tengah ini. Jadi setelah pembatas warna orange, kita masuk ke sini. Kita buat SC 1 kali, rantai 2 saja karena ada SC. Kemudian DC 1 kali, dan ini kita anggap 1 motif V.
Kita lanjutkan motif V sekeliling sampai batas yang hijau. Sampai batas stitch marker hijau. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman, jika menemui ekor benang seperti di sini tadi ada hijau, ada abu-abu, sekalian ditimpa ya, supaya rapi sekalian. Silakan teman-teman lanjutkan sampai ke batas stitch marker yang hijau ini. Saya temui nanti di sini. Ekor benang sekalian jalan ditimpa ya. Setelah hendak sekeliling kita selesaikan warna abu-abu, mohon maaf jika tadi di sebelumnya saya salah ucap warna ungu gitu ya, warna abu-abu, maaf ya teman-teman. Jadi ini di motif terakhir seperti ini saja kita biarkan, kemudian rantai 1 pengunci kita potong benang. Kalau di sini kita mainnya potong benang terus ya teman-teman, karena kita butuh menghadap ke depan terus tapi bukan bolak-balik. Kalau bolak-balik dia bisa langsung jalan. Jadi untuk yang berikutnya kita mulai lagi dengan warna hijau, tetapi kita potong benang dulu. Kita langsung di sini di tengah-tengah antara 3CH dan DC ini, slip knotnya kita pasang di sini. 1 SC 2 rantai, kemudian DC, dan kita lanjutkan motifnya sekeliling. Kita menuju ke tumit ya. Jadi ini motif menuju ke tumit. Bisa teman-teman lanjutkan sekeliling sampai di sini. Jangan lupa ekor benang nanti, baiklah nanti saya temui di sini ya. Saya tunjukkan cara menimpa ekor benang. Teman-teman, ketika kita ketemu dengan ekor benang, kita hadapkan ke arah kanan. Seperti ini, kita sambil timpa. Jadi kita nggak kerja 2 kali, nanti ngerapiin banyak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terakhir di baris ketiga. Baris kedua yang kita kurang-kurangin menuju tumit ya. Rantai 1 pengunci potong benang. Potong benang. Sekarang kita bekerja lagi dengan warna abu. Warna abu. Pastikan bahwa ini sejajar ya teman-teman supaya rapi. Kalau pakai benang double harus selalu jalan bersamaan. Kita buat slip knot. Kita masukkan di tengah-tengah sini. SC 1 kali 2 rantai. DC
kemudian 2 DC, 2 DC dalam satu lubang seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti ini. Nah, ini V semua motifnya nih. Nah, silakan lanjutkan sekeliling. Abu-abu di baris ketiga sudah hendak berakhir. Kita isi V terakhir, rantai 1 pengunci, potong benang. Kita ambil benang hijau, buat slip knot. Buat slip knot. Kita pasang di sini SC 1 kali, 2 rantai, 1 double crochet. Nah, dan dan kita lanjutkan motifnya sekeliling warna hijau. Bisa teman-teman lanjutkan hingga selesai sampai di ujung sini ya. Hijau sudah kita selesaikan sekeliling, rantai 1 pengunci. Nah, teman-teman perhatikan, ini nanti akan membentuk menuju ke tumit seperti ini. Nah, maaf, silakan teman-teman selesaikan sampai ukuran kaki teman-teman. Ini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motif menuju ke sambungan tumit ini. Dan ini sudah kita selesaikan 1, 2, 3, 4. Silakan diukur sesuai dengan kaki masing-masing. Ukuran 37 mungkin 9 atau 10 motif sekian. Ukuran 38 dan sebagainya. Ini ukuran range 36 dan 37 karena ini cukup apa ya? Melar gitu bahannya, elastis. Jadi ini ukuran saya sudah cukup sekian saja. Silakan teman-teman buat dengan cara yang sama sampai pas di kaki masing-masing. Nanti kita ketemu di joining. Nah, ini setelah panjang sampai batas tumit, punya saya kan 8 sudah cukup nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caranya ini kita balik seperti ini ya. Nah, kita balik, kemudian loop terakhir ini kita masukkan begini teman-teman, kita masukkan dan ini kita ketemukan dengan pojok begini, kita keluarkan, kemudian single crochet lagi,
single crochet semua, jadi berhadapan-hadapan. Setiap satu mata double crochet ini kita single crochet. Kalau teman-teman punya cara lain untuk joining, misalkan pakai slip stitch di back loopnya atau apa, silakan dipakai. Saya lebih senang pakai yang single crochet biasa begini, praktis dan mudah buat yang baru-baru, juga rapi hasilnya. Nah, begini. Nih, kita pertemukan dengan SC saja joiningnya. Nah, kemudian rantai 1 pengunci potong benang. Potong benang. Kita rapikan ekornya. Nah, kita coba lihat sambungannya. Tuh. Ada yang nggak keangkut satu. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Selesai slipernya, kita buat edging pinggiran. Untuk listnya, pinggirannya saya pakai benang warna abu-abu. Awalan seperti biasanya kita buat slip knot. Nah, perhatikan teman-teman, karena teman-teman nanti tentunya jumlah stitch yang dihasilkan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda karena ada yang ukur 37 kakinya, 38 dan seterusnya. Sehingga untuk ukuran saya ini, saya pastikan bahwa di bagian ini saya isi 3 motif kipas. Di bagian yang di sini, samping kanan dan kiri ini 3 kipas. 3 kipas dan bagian depan ini ada 4 kipas seperti ini. Jadi ini kita kira-kira tapi kurang lebih kelipatan 5 dan 4 karena nggak bisa klop sama untuk masing-masing dari kita ya. Jadi di sini saya buat SC dulu 1 kali. Kita SC. Kita SC keliling dulu teman-teman, maaf ya. Jadi 1 lubang besar ini kita isi dengan 2 SC. Nah, begini kita isi dengan 2 SC. Sekeliling. Silakan dilanjutkan sampai memutar sekeliling ya. SC keliling sebelum list edging kita selesaikan. Seperti ini tampilannya. Fungsi SC untuk memberikan fondasi sebelum edging ya, untuk merapikan. Jadi di sini seperti halnya yang sudah kita buat 3 motif kipas. Baru kemudian di bagian depan ini 4 kipas. Tentunya punya teman-teman berapapun ukurannya, yang depan harus 4 kipas supaya sama. Nah, ini saya skip 1, 2. Di sini saya buat 5
double crochet dalam satu lubang. Nah, begini. Kemudian skip 1 2 di sini. 1 2 di sini saya SC. 1 2 3 DC, 4 DC, 5 DC. Nah, satu lagi kipas di bagian sisi yang ini ya. Sisi yang ini. Nah, begini. Ini sudah 3 ya teman-teman. Ini masuk yang ikut bagian depan. Kipas ketiga di bagian depan. Nah, kipas keempat. Nah, ini ya, nampak depan kipasnya ada 4. Sehingga di sisi yang satu lagi kita buat 3 kipas. 3 motif kipas. Nah, dan motif kipas yang terakhir. Nah, kita slip stitch di sini. Terakhir di SC yang pertama kita buat tadi, slip stitch. Rantai 1 pengunci, potong benang. Silakan dirapi-rapikan dan slipper kita sudah selesai. Tampilannya semacam ini. Nah, ini dia slipper kita, teman-teman, sudah selesai. Jika teman-teman ingin menambahkan hiasan berupa bunga atau pita,
opsional ya, bebas. Mau polos saja juga boleh. Jadi kalau bunga bisa dipasang di sini seperti itu. Silahkan ini bebas, nggak harus. Baik teman-teman, silakan mencoba, semoga bermanfaat.